Oke, sekarang aku mau lanjut cerita hari ke dua di Singapura. Tapi itu totalnya hari keberapa ya? Pokoknya tanggal 14 Februari, hari Valentine. Oh, hari ke-6 ya, hari ke-6, hari Valentine. Jadi aku di Singapura kan, sebenarnya tuh karena aku udah ke Singapura yang kelima kali. Aku tuh cuman punya beberapa list tempat yang belum pernah aku datengin. Karena kalau kayak yang kasino itu kan karena usia aku waktu itu belum bisa, jadi sekarang aku mau datengin. Sama ada yang baru namanya Museum of Ice Cream, tapi itu besok di tanggal 15 Februari. Jadi untuk yang lain-lainnya kayak Sentosa, terus apalah yang lain, pokoknya itu aku tuh udah pernah semua. Jadi sebenarnya nggak begitu urgent, kalau nggak lewat ya nggak apa-apa, tapi kalau gabut mau nggak bingung mau kemana ya didatengin gitu kan. Nah, karena udah baik semuanya, literally aku udah pernah coba, jadi aku bingung mau kemana ya hari ini. Jadi aku tuh nggak yang bangun pagi-pagi banget. Kerasa banget bedanya ketika di Vietnam kan belum pernah sama sekali. Jadi aku niat tuh bangun jam 5 pagi, bangun jam 6. Ini tuh kemarin aku bangun jam berapa ya, jam 10-an kayaknya. Oh, nggak nyampe, jam setengah 10. Terus langsung turun dulu, breakfast, sereal doang. Terus abis itu aku naik ke atas, mandi, siap-siap. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke cari makan. Jadi kan di Raffles itu deket Chinatown juga. Terus yang biasanya lewat di Instagram aku kalau orang ke Singapura tuh nyobain kulineran gitu kan. Sedangkan aku sebenarnya not a big foodie juga, karena kayak yang penting nggak kelaparan aja gitu. Tapi karena ini posisinya nggak tahu kan mau ngapain, akhirnya yaudahlah yuk kita cobain. Aku udah ngelis beberapa. Ada namanya Lin Teo Cheo Fishball di dalam mall, sama Mr. Coconut Shake. Ya aku ke mall itu, mereka dua-duanya ada di dalam satu mall, jadi aku kayak yay sekalian gitu. Terus aku nyobain yang fishball itu, enak, tapi ya nggak ada tapinya, enak. Oh ya ada tapinya, tapi ya gitu, aku tuh nggak yang kayak enak banget gitu, kayak oh ya udah kayak ini enak gitu kan. Terus dengan harga Singapura kayaknya ya roughly 60-70 ribuan. Oke, terus aku udah selesai makan. Itu tempatnya mana kan kayak dia di food courtan gitu. Terus dia tempat duduknya limited, sedangkan banyak orang yang ngantri. Kayaknya juga di Singapura mungkin viral kali ya. Jadi terus itu jam makan siang, jadi pada lagi banyak yang datang. Habis itu setelah selesai makan, aku beli Mr. Coconutnya. Dia di beda lantai. Mr. Coconutnya itu literally coconut shake, kayak jus kelapa kali ya, tapi yang enak, smoothies kelapa. Terus ada aku nambah add-on topping yang ini kayak kelapa parutannya tapi kayak panjang-panjang, jadinya namanya coconut noodle kalau nggak salah. Jadi enak, dan itu emang enak, aku suka sih. Aku kalau balik ke Singapura pasti aku akan beli itu lagi. Bahkan sampai di Malaysia aku masih kayak nyari yang coconut shake yang mirip-mirip, tapi nggak ada yang seenak Mr. Coconut. So Mr. Coconut is really recommended. Terus dia tuh ada banyak rasa-rasa sebenarnya, tapi aku skip aja. Aku pilih yang kayak ya udah yang pure coconut. Kan dia ada yang rasa taro lah, green tea lah, apa gitu mungkin dicampur. Tapi beli yang original aja, itu menurutku udah enak. Oke, next. Jadi setelah beli makan dan beli minum, aku ke kasino. Jadi aku kan memang salah satu tujuan utamanya ke kasino kan, mau nyoba. Akhirnya terus di dalam situ tuh ada MRT-nya Chinatown kalau nggak salah. Akhirnya aku turun ke MRT, terus habis itu naik MRT ke Marina Bay Sands, terus main di kasino. Nah, aku ke Marina Bay Sands, terus habis itu aku habisin dulu Mr. Coconutnya kan, karena takutnya nggak boleh bawa makanan minuman ke dalam. Terus udah sambil keliling-keliling, terus aku masuk, terus ditanya mana paspor gitu, dilihat. Terus oke, terus dia itu nanya ada health cardnya Singapura yang waktu itu memang ketika landing di Singapura itu bakal diminta. Waktu itu untuk aku udah ngisi, jadi udah screenshot, jadi aku tunjukin kayak is this what you mean, katanya oh iya. Terus habis itu akhirnya boleh masuk. Nah waktu itu yang 3 tahun lalu waktu cek paspor itu aku juga dicek gitu kan, no you're not 21 yet, pergi gitu. Terus waktu itu aku kira kayak hal yang penting udah dewasa gitu kan, kayak di atas 17. Ternyata waktu itu belum 21, jadi disuruh keluar. Nah sekarang udah 23 kan, jadi boleh masuk. Terus di dalam aku sebenarnya kayak keliling-keliling doang kan, ngeliatin orang main gitu. Masalahnya aku tuh nggak ngerti cara mainnya gimana.
ada orang ya udah kayak taruh duit atau taruh koin-koin gitu kan. So udah kayak wah gimana nih. Nah sebenarnya aku tuh ngincer mainan yang intinya cuma yang dipencet doang, terus dia yang ngerol, terus nanti kalau sama ting 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 apa namanya serasi, terus bisa menang gitu kan. Tapi sekarang udah pakai tombol semua. Tadinya tuh pengen yang ditarik gitu loh, yang zret terus dia muter-muter. Tapi kok nggak ada. Sekarang semuanya tombol. Terus kayaknya nggak sesimpel 3 roll. Yang aku bayangin tuh cuman ada 3 baris gitu kan, 3 kolom. Tapi ternyata dia sekarang kalau nggak salah 5 biasanya, 4 atau 5. Terus ya udah pilihannya banyak, terus pakai tombol. Terus aku mau nyoba tapi kayak kok gambarnya banyak banget. Yang ada di pikiran aku tuh misalnya kayak cuman 777 gitu doang kan, seret menang gitu. Tapi ini kayak lebih sulit, jadi aku ragu gitu mau main. Aku bener-bener keliling-keliling doang, ngeliatin orang, ada yang kartu, macam-macam mainannya. Ada yang kartu, ada yang buat nyari gambar serasi itu, ada yang kayak judi. Ini kan tempat perjudian ya, atau literally ada yang kayak buat nebak angka dadu yang dikocok akan keluar angka besar atau angka kecil atau angka berapa atau angka kembar yang kayak gitu-gitu kan. Mereka main tebak-tebakan kan kalau judi itu. Terus aku tuh udah duduk, terus aku akhirnya setelah beberapa kali keliling, aku tuh udah duduk nih, udah baca peraturan main game, kan udah kayak oke, bisa nih aku kayaknya. Tapi aku tuh kayak nggak yakin karena dia kan ada minimal uang yang harus dimainkan. Terus kalau takut. Terus yang waktu aku duduk pertama kali itu tuh aku duduk yang mainannya bareng-bareng. Jadi satu kocokan dadu gede yang otomatis nggak ada ininya, nggak ada pawangnya. Terus yang lain udah pada main. Terus aku tuh takut kelihatan newbie banget kan, nanti kan kalah mental. Walaupun sebenarnya gamenya itu kita bukan saling melawan, tapi ya udah main sendiri aja. Cuman itu udah meja yang sama. Tapi kan aku kayak aduh newbie, nervous nih, kena mental nanti. Akhirnya nggak jadi main. Padahal tuh aku udah bacain rulesnya. Jadi beberapa game ada pilihannya kayak rules of the game gitu kan. Aku udah baca ini, oh iya gini. Terus udah mau main tapi nggak yakin, takut kena mental. Terus bingung cara pencetannya karena rulesnya itu cuman kasih tahu oke, permainannya itu kamu nebak ini angka besar atau angka kecil, angka ganjil atau angka genap. Tapi yang harus dipencet yang mana tuh aku nggak ngerti. Akhirnya aku cuman duduk, udah 70% yakin, terus nggak jadi kan. Akhirnya aku jalan lagi, terus aku main ke yang mesin bisa main sendiri-sendiri, yang untuk cari yang putaran juga. Tapi cuma nebak gambar, bukan nebak ya, tapi maksudnya untung-untungan ketika gambarnya misalnya serasi atau enggak gitu kan. Nah akhirnya aku duduk di situ lama bacain rules of the game-nya. Ini gini bener nggak ya? Aku waktu itu akhirnya memutuskan main untuk game itu, tapi aku main dengan keyakinan mungkin hanya sekitar 80% cara mainnya gitu kan. Ya, oke, 85% cara mainnya. Jadi aku belum 100% paham, tapi aku tetap memutuskan untuk main karena kayak ya udahlah harus dicoba gitu kan. Walaupun sebenarnya menurutku itu kurang tepat ya ketika kita mencoba sesuatu tapi kita nggak yakin gitu kan. Apalagi ini taruhannya uang dan mainannya itu ada minimal betnya. Jadi harus masukin minimal 10 Singapore dollar yang sebenarnya itu 100.000 lebih gitu kan. Terus aku udah kayak aduh masukin gak ya, sayang gitu. Tapi harus dicoba karena penasaran gitu kan. Akhirnya aku masukin tuh 10 Singapura dolar dengan catatan teman-teman, kalau kalian mau main harus, rules yang aku pelajari adalah pertama harus siap kalau uangnya hilang. Jadi main judi aku bukan ngajak main judi ya maksudnya, tapi ketika main seperti ini, mencoba seperti ini, jangan harap aduh aku main sekali nanti kan aku bisa menang gitu kan. Jangan ada pikiran kayak gitu. Selalu pikirkan the worst case, bahwa kalian akan kalah dan kalian akan kehilangan uang 10 Singapura dolar itu. Kalau misalnya kalian gak rela, gak mau kehilangan 10 Singapura dolar itu, gak usah main. Waktu itu aku akhirnya kayak oke, kalau aku akan masukin, dan kalau misalnya aku kalah, itu kemungkinan besar memang aku akan kalah, karena kan aku juga nggak tahu cara mainnya. Masa aku berharap menang ketika aku nggak tahu cara mainnya, ya kan? Akhirnya aku kayak oke, aku udah siap kehilangan 10 Singapura dolar ini, let's go play. Akhirnya aku masukin, terus aku tuh cuma mencet berapa kali gitu kan. Nah terus tuh aku nggak yakin karena loh ini kok kayaknya tadi bisa ya harusnya menang. Terus ada tulisannya tuh tombol yang tulisannya cash out, atau kayak cash out sisa uangnya atau berapapun yang aku menangkan atau sisa uangnya gitu kan. Terus aku kayak loh ini bisa, tapi kok dia kayak nggak auto keluar gitu loh. Aku bayangin mesin di time zone ketika kita main menang pasti tiket keluar kan. It doesn't matter
berapapun gitu, pasti ada hasil tiket keluar. Nah ini tuh kayak aku ngerasa waktu itu yang aku pahami adalah aku sekarang menang. Jadi menangnya tuh bukan cuma satu, menang juara satu, tapi ada menang segini. Kalau patternnya kayak gini aku menang 100, kalau kayak gini aku menang 200. Nah kamu mau cash out nggak ketika menang 100, mau cash out nggak ketika menang 200, atau mau nunggu sampai menang 1000 misalnya kayak gitu. Nah aku mikirnya tuh kayak gitu. Jadi ketika udah ini kok aku nggak ada yang keluar, kok aku nggak, tulisannya nggak ada tulisannya kayak aku menang berapa gitu, nggak ada. Terus akhirnya udah pencet berapa kali, mungkin sekitar 5 kali doang. Terus ada 1 kali yang patternnya bagus tapi kok tetap nggak keluar lagi. Mungkin itu modalnya kayak lanjut atau keluar dengan hasil ini gitu loh. Aku udah kayak aduh gimana ya, yaudah deh cash out aja gitu kan. Soalnya aku udah kira patternnya bagus. Ternyata ketika di cash out aku nge-save 6 Singapura dolar. Jadi aku bukan menang 6 Singapura dolar, tapi dari 10 Singapura dolar yang aku masukin tadi, setelah aku mencet beberapa kali, ternyata aku kalah 4 Singapura dolar dan aku masih bisa menyelamatkan 6 Singapura dolar. Jadi technically I did not spend all my 10 Singapura dolar. Dan itu yang aku juga baru tahu ketika aku main. Aku kira 10 Singapura dolar tuh kayak oke, nggak akan bisa balik lagi gitu loh. Ya udah aku masukin modal awal gitu, nggak akan bisa kembali lagi, harus dihabisin aja gitu. Ternyata setelah beberapa pencet dan aku udah mulai panik, nggak ngerti cara mainnya, takut makin kalah atau takut apalah gitu kan, takut kelamaan juga, kayak aduh cash out aja, tik cash out. Terus ada tulisannya tuh, ada tiket keluar 6 Singapura dolar. Dan of course itu bukan aku menang 6 Singapura dolar, lagi-lagi aku berhasil menyelamatkan 6 Singapura dolar. Jadi aku cuman kehilangan 4 Singapura dolar. Dan ketika aku milih cash out, tulisannya tuh itu yang keluar tuh tiket, bukan uangnya keluar. Jadi nanti tiket itu aku bawa ada ke mesin, aku masukin tiket itu, baru nanti mereka ngasih 6 Singapura dolar aku kayak gitu. Jadi aku udah cukup senang aku bisa mencoba. Walaupun technically aku kalah 4 Singapura dolar, but it's better than just losing all my 10 Singapura dolar. Terus aku udah cukup senang karena aku bisa ngelihat cara permainannya, dan banyak banget orang yang main di situ. Dan aku kira wah ini jangan-jangan nih mereka main kayak gini tuh tipis-tipis nyari penghasilan kan, pasti tipis-tipis nyari profit. Jadi mungkin orang-orang tuh kayak iya aku kerja dulu ya, ke kasino judi gitu kan. Dan ketika aku jalan-jalan ngelewatin orang, kan kelihatan tuh ada kreditnya berapa, maksudnya orang-orang tuh naruh duit di situ berapa buat berapa kali main. Mereka tuh naruhnya ratusan Singapura dolar, iya ratusan, bahkan ada yang ribuan Singapura dolar. Terus aku udah kayak ya ampun, aku aja ke Singapura tuh cuman bawa nggak nyampe 200 Singapura dolar, sedangkan mereka mainannya sampai 500 Singapura dolar kreditnya di mesin, kan tulisannya kayak ya ampun malu banget. Ya gak apa-apa lah, namanya juga mencoba ya kan. Nah terus satu hal, di dalam kasino itu dapat minuman gratis, minuman panas ada, minuman dingin ada. Tapi kalau snack nggak ada sih setauku. Jadi aku mikir kayak oke, karena aku sudah hilang 4 Singapura dolar, I think I deserve the free drinks. Even if I'm not playing, bahkan ketika kalau aku nggak main, aku tetap bisa dapat minuman gratis itu sih. Cuman kan kayak halah lihat doang, kayak aku pribadi aku nggak enak. Tapi kalau kalian mau ngelakuin itu go ahead. Akhirnya karena aku udah kayak ya udahlah, toh aku juga udah kalah 4 Singapura dolar, let's get something biar aku nggak kayak totally lost it gitu. Akhirnya aku ngambil es teh, ngambil hot Milo juga, sambil duduk lagi main, bukan main, maksudnya nonton. Terus habis itu kayak udah nggak kerasa sih di dalam itu kayak hujan juga nggak kedengeran, atau lagi terang atau udah gelap juga nggak kelihatan. Tapi kayaknya I spend so much enough time, kayak mungkin 2-3 jam di dalam situ. Terus akhirnya aku keluar, aku mau lanjut ke peranakan housing. Jadi ketika beberapa kali sebelumnya ketika ke Singapura tuh nggak pernah tahu kayak peranakan housing apaan gitu. Tapi kok di Instagram kayak orang-orang tuh ke situ gitu kan. Terus katanya ada tempat bangunannya tuh berwarna-berwarna. Jadi aku kayak mikir, oke, let's go ahead and try. Terus aku ke sana, tanggaku nyampe, turun dari bis, yang terus kan harus jalan dikit lagi ya. Turun dari bis terus hujan, jadi kayak sempat terjebak hujan juga, sampai sempat bingung kayak apa aku berhenti di mana ya makan gitu kan. Tapi no, I just like stand there and like payungan, terus kayak gimana ya gitu, nunggu agak nggak begitu terus. Akhirnya aku jalan ke peranakan housing itu, dan ya nggak ada apa-apa jujur. Itu cuma bangunan yang ada warna-warnanya, dan itu pun juga mungkin cuma sekitar ya 10 rumah di sisi kanan, 10 rumah di sisi kiri berwarna. Terus selebihnya kayak
road biasa, perumahan biasa, ruko biasa. Jadi kayak not really worth it for me. Tapi kayak karena udah di sana ya udah aku foto buat bukti. Terus habis itu aku balik lagi mau ke Marina Bay Sands. Salah, maksud aku Garden by the Bay. Jadi kan light show kalau di Singapura itu ada di Marina Bay Sands dan di Garden by the Bay. Aku akhirnya karena kemarin udah nonton yang di Marina Bay Sands, aku mau nonton yang di Garden by the Bay. Sebelumnya aku udah pernah nonton yang di Garden by the Bay dan itu emang bagus banget, makanya aku kayak mau balik lagi untuk nonton lagi. Kalau Marina Bay Sands kemarin kan aku belum pernah lihat, makanya aku sempetin. Kalau ini udah pernah lihat dan bagus, that's why I'm coming back. Akhirnya aku ke Garden by the Bay, jalan, naik bis, MRT apa bis ya? Naik bis kayaknya. Terus jalan, terus nunggu karena dia show-nya 7.45. Jadi kalau Merlion, MBS live show-nya jam 8 dan jam 9. Kalau di Garden by the Bay itu jam 7.45 dan 8.45 kayaknya. Show-nya 15 menitan. Dan ketika aku di sana udah banyak orang-orang juga udah pada duduk ngambil tempat, dan most of them nontonnya itu sambil tiduran lesehan di bawah, terus selonjoran gini karena kan lampu-lampunya di atas yang di tree groove-nya Garden by the Bay. Jadi aku di situ nonton. Setelah itu aku masuk ke Marina Bay Sands lagi untuk ngeliat light show-nya dari point of view yang depannya Marina Bay Sands. Tuh. Terus habis itu aku pulang setelah nonton light show yang dari point of view Marina Bay Sands, dan memang itu lebih bagus audionya. Tapi lagi-lagi aku nggak dapet the bigger picture. Yang ada di Art Museum kan nyala juga, nah itu tuh nggak kelihatan kalau dari Marina Bay Sands. Terus yang di bagian atas yang kapalnya Marina Bay Sands itu juga nggak kelihatan kalau dari point of view depan mall persis. Tapi audionya cakep banget, bagus, kayak ya agak merinding-merinding. Dan of course after every light show di Garden by the Bay ataupun Marina Bay Sands, orang-orang tuh tepuk tangan because it is that amazing. Dan I mean for a free show, that's a really good one. Oke, setelah itu aku balik ke hotel jalan kaki dari Marina Bay Sands. Jalan kaki karena kayaknya waktu itu bis atau MRT nggak ada. Nah itu tuh sebenarnya trikinya tinggal di Singapura kan kecil, terus Central Singapura juga ya berarti lebih kecil lagi. Terus tempat tinggalnya tuh berdekatan gitu loh. Jadi tempat tinggal aku yang di Boat Quay itu tuh tricky karena terlalu dekat untuk naik public transport, tapi agak lumayan jauh ketika jalan kaki gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya, kalau public transport nanti lama nunggunya atau capek jalan ke bus stop atau ke MRT-nya. Jadi kayak ya udahlah jalan aja, toh malam juga dingin, nggak begitu panas, so let's just walk to the hotel gitu. Jadi aku jalan ke hotel, terus aku inget kayak aku tuh belum makan, terus akhirnya makan apa ya gitu. Akhirnya aku makan, aku beli ke 7-Eleven, jadi di sebelah setelah aku ada 7-Eleven, aku beli di situ, beli makan yang ready meal, terus aku makan di lobbynya hostel, terus aku balik ke hostel. Terus, oh iya, ada yang kelupaan, jadi dari peranakan housing sebelum ke Garden by the Bay, karena kan show-nya masih jam 7.45, jadi di peranakan housing tuh mungkin sampai jam 4, jam 5. Terus aku belum makan siang kan, dari kasino tuh cuma minum doang. Peranakan housing jalan hujan, terus makan kemana ya, aku nyari, oh ini namanya Lil Hua Street apa gitu, pokoknya di hawker center yang katanya makanannya itu featured di Michelin-nya Singapura. Jadi kayak cobain dong pork noodle gitu kan. Akhirnya aku kesana, untungnya lewat ya, naik bis kesana, turun di bus, terus harus jalan dulu, jadi nggak deket tempat bus stop, jalan dulu. Terus emang antri, aku lihat ya nggak antri banget sih, mungkin karena hujan juga, tapi ada antrian daripada yang sebelahnya kan kosong. Ini ada antrian, aku makan di situ, beli sambil hujannya turun lagi, jadi kayak ya udah makan. Terus aku sambil ngepasin waktunya kapan mau lanjut ke Garden by the Bay, biar aku di Garden by the Bay itu nunggunya gak kelamaan. Apalagi aku sendiri, yang lain tuh bareng-bareng, aku udah kayak oh tidak, aku sendirian. But yeah, who cares. Jadi aku makan di situ, terus ke Garden by the Bay, and then the rest is the same, going to MBS and then watch another light show there. Jalan ke hostel, beli makan di Sevel, terus tidur malam karena besoknya harus check out karena mau ke Museum of Ice Cream, and then I will go to Malacca, Malaysia.